Shalom, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita berjumpa lagi hari ini melalui program Bible Study online CK7 yang tentu sangat memberkati kita. Nah, pelajaran kita hari ini dari Mazmur pasal 122. Kemarin kita belajar dari Mazmur 121 bagaimana Allah adalah penjaga Israel. Dan di Mazmur 122 ini kita belajar mengenai doa sejahtera untuk Yerusalem. Umat itu tiba di Yerusalem dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam penyertaan Tuhan. Karena itu mereka merindukan, menyampaikan, menaikkan doa syafaat bagi kesejahteraan kota Yerusalem. Mazmur ini sepertinya ditulis oleh Daud untuk digunakan oleh umat Israel saat mereka pergi beribadah di Yerusalem. Kita tahu di masa Daudlah Yerusalem pertama kali dipilih oleh Tuhan sebagai kota Allah. Dipilih sebagai kota di mana Allah berkenan hadir dan Allah mencatatkan namanya di kota tersebut. Sehingga kota Yerusalem disebut juga sebagai kota Allah. Bagaimana isi pasal 122 ini? Dan apa saja pengertian dapat kita temukan di sana. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita membawa hati di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita muliakan Tuhan dengan penyembahan kita. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami menyembah. Masuk hadirat kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ku bawa hidupku sekarang kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mengenal
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Segala kemuliaan bagimu Tuhan.
seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan kerinduan kami. Tidak hanya umat-Mu, tidak hanya gereja-Mu, tidak hanya rumah tangga kami, tidak hanya kul kami, tidak hanya persekutuan kami, tetapi lingkungan kami, kota kami, bangsa kami, dilingkupi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, urapi kami semua, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita, buka di Mazmur pasal 122. Kalau Bapak Ibu punya di Alkitab itu ada tali tengah begini, tali pemisah atau tali untuk memberi tanda. Setiap hari ketika kita belajar di Bible Study, boleh tali itu dipindahkan, taruh di setiap pasal yang kita mau pelajari. Atau kalau ada pemisah, biasanya dari kertas yang cukup tebal untuk menjadi penanda bacaan, boleh pakai itu, diselipkan di Alkitab, di setiap pasal yang sudah atau yang akan kita pelajari. Jadi mempermudah kita untuk membuka dan menemukan bagian yang akan kita belajar bersama-sama. Mazmur pasal 122 dengan perikop atau judul Doa Sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Yerusalem yang dibangun sebagai kota yang erat terpadu. Ke sana suku-suku berziarah, suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi keluarga Daud. Berdoalah untuk damai sejahtera Yerusalem. Kiranya orang-orang yang mencintai-Mu hidup sentosa. Kiranya damai sejahtera ada di lingkungan tembok-Mu dan kesentosaan di dalam puri-puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, kiranya damai sejahtera ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku akan mengusahakan yang terbaik bagi-Mu. Wow, isi doa yang sangat luar biasa. Ya. Dari si pemazmur dan kemudian mengajak umat Tuhan yang sudah tiba dari berziarah itu untuk menaikkan doa, memanjatkan doa kepada Tuhan mengenai kesejahteraan bagi kota Yerusalem, kota Allah kita. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yerusalem adalah kota yang sangat-sangat menarik, kota yang sangat-sangat spesial bagi umat Israel. Dari seluruh suku, kota-kota di suku Israel, Yerusalem paling istimewa, paling dikenang, paling disayang, paling dihormati. Sebagai pusat ibu kota negara Israel,
Tetapi Yerusalem itu adalah pusat ibadah. Karena di sana ada rumah Tuhan, ada bait Allah. Bapak Ibu saudara Tuhan, umat Allah menyembah di bait Allah. Mereka bertemu, mereka berkumpul. Jadi tempat bagi semua umat Tuhan untuk bisa merasakan hadirat Allah dalam persekutuan bersama-sama ketika mereka datang menyembah Tuhan. Dalam kerinduan tentu saja. Yerusalem adalah simbol dari kehadiran Allah yang mempersatukan mereka dari utara dan selatan. Seluruh wilayah itu dipersatukan di kota Yerusalem. Mereka dipertemukan karena ini kan bangsa yang terdiri dari suku-suku, 12 suku yang terbagi-bagi. Karenanya itu kalau mereka punya satu kota yang terletak di wilayah di Bukit Sion itu betul-betul menjadi tempat yang sangat spesial karena melalui kota itu mereka dipersatukan Tuhan. Berkumpul di sana sesuai dengan perintah Tuhan untuk mereka datang berkumpul beribadah di situ. Sehingga memungkinkan wilayah utara, wilayah selatan bisa bersekutu dan suku-suku itu tidak terpecah belah, tidak hancur. Itu rancangan Tuhan dan itu hebatnya kota Yerusalem. Selama raja memerintah hormat takut akan Tuhan, kota ini akan terus terpelihara. Selama umat Tuhan menginginkan berkat-berkat Allah mengalir dan mereka hormat takut akan Tuhan, maka kota ini akan terpelihara. Bait Allah menjadi simbol tempat mereka bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Jadi pemazmur itu bersuka cita ketika dia mau pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem itu. Mereka menemukan atau dirinya menemukan yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan di sana. Ya, karena memang sudah menjadi kehendak Tuhan untuk mereka beribadah. Bersama-sama juga mereka harus bersekutu dan mereka menikmati bait-Nya Tuhan. Mereka menikmati hadirat-Nya Tuhan. Mereka menikmati kemurahan Tuhan. Mereka menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam bait-Nya, di rumah Tuhan. Nah, kita harus menyembah Allah. Tidak harus di rumah kita sendiri. Ya. Memang setiap pagi kita bangun, itu harus jadi pusat, mesbah keluarga itu harus jadi pusat penyembahan kita setiap hari. Tetapi itu belumlah cukup Bapak Ibu saudara Tuhan. Kita harus merayakan kemenangan. Sebagai umat Tuhan kita harus pergi ke rumah Tuhan, ke bait Allah, ke gereja. Ya, ke gereja bersama-sama umat yang telah ditebus oleh Tuhan, bersama-sama dengan jemaat lainnya. Kita datang untuk memberi hormat kepada Tuhan di sana. Seperti kata Ibrani pasal yang ke-10. Penulis surat Ibrani pasal 10 ayat 25a mengatakan, dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita harus sering kumpul, beribadah. Kalau sendiri kita lama-lama api gairah dengan Tuhan lama-lama akan padam. Iman kita lama-lama akan menurun. Makin jauh, makin jauh. Tetapi kalau kita kumpul bersama-sama dan orang percaya, sama-sama memuji menyembah Tuhan, sama-sama mengajak ayo ke gereja, maka iman kita akan kuat. Kita akan terus dekat dengan Tuhan. Kita terus dekat dengan persekutuan dengan Tuhan bersama umat-umat lainnya. Kita harus saling mengajak, saling mendorong, saling mengingatkan. Ya, satu sama lain. Ayo kita ke gereja. Ayo kita beribadah. Kamu ibadah IR berapa? Bisa saling nanya. Oke. Sudah ada kendaraan belum? Atau mau naik apa ke sana? Iya nih agak sulit nih. Pergi. Turun naik angkot. Tidak apa-apa nanti saya jemput. Ayo kita bareng-bareng. Di jam sekian ya. Nah, itu ada niat yang bagus untuk mengajak, untuk beriringan, untuk bersama-sama kita ke gereja. Bapak Ibu saudara Tuhan,
Ini tujuannya apa? Supaya kita sama-sama maju di dalam Tuhan. Supaya kita sama-sama punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya otot rohani kita itu makin kuat melalui ibadah yang dilakukan dan dilaksanakan di rumah Tuhan. Jadi jangan malas ke gereja. Amin. Harus rajin bersekutu. Harus rajin bersekutu. Kalau di rumah kita nonton ibadah secara online, live streaming, apapun namanya itu, lalu kita cuma sendiri, belum tentu kita bisa betah duduk menikmati ibadah itu. Kadang-kala kita cuma duduk jadi penonton. Berdiri bertepuk tangan kagak. Nggak kita lakukan. Menyanyi juga belum tentu kita buka mulut menyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Belum tentu. Ya. Tapi kalau kita mendorong hati kita, menggerakkan hati kita untuk datang beribadah ke gereja, ke rumah Tuhan, bersama dengan umat-umat percaya lainnya, maka otomatis kita dibangunkan roh kita, digairahkan diri kita untuk bersama-sama bertepuk tangan, bersama-sama buka mulut, bersama-sama menyembah Tuhan. Dan di sana roh kita dikuatkan, iman kita dikuatkan, hati kita disegarkan kembali. Ada waktu buat kita berdoa secara pribadi, tetapi juga sangat penting untuk kita bisa berdoa secara corporate, berdoa bersama-sama, bersama umat yang lain, serempak kita berdoa, ya, dalam sukacita, dalam kegirangan, keletihan dalam perjalanan Bapak Islam Tuhan, dari tempat asal menuju ke kota Yerusalem, di mana mereka telah melewati banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak ancaman, banyak mara bahaya. Kini terobati ketika kaki para jemaah Tuhan itu, umat Tuhan itu berdiri di pintu gerbang Yerusalem. Mereka berdiri menjejakkan kaki di bait Allah. Wow. Baik mereka yang melayani, yang menyambut umat Tuhan dari berbagai suku itu, kaum Lewi, maupun suku-suku peziarah, sama-sama bergembira, bersukacita, karena dipersatukan. Mereka berkumpul bersama-sama kembali di kota Allah, di kota Yerusalem. Ada pertemuan raya, ada kegirangan, ada cerita yang terus berlanjut dari mereka. Hebat ya tempat tersebut. Umat Allah mengalami pemulihan ketika tiba di kota Yerusalem. Mereka diliputi sukacita, kegembiraan. Anda mungkin sudah berhari-hari selama seminggu bekerja, beraktivitas dengan segala keletihan. Tetapi Tuhan beri kita kemenangan, kegairahan setiap hari. Anda mungkin dalam perjalanan juga menuju gereja banyak rintangan, banyak tantangan, banyak pergumulan. Turun naik angkot berkali-kali, mungkin demikian. Pesan Gojek dan kehujanan bisa seperti itu. Bisa alami kesulitan, iya. Di angkot juga banyak tukang copet, tukang todong. Kita bisa berurusan dengan mereka, itu juga tantangan Bapak Islam Tuhan. Mau ke gereja saja, aduh bukan main. Dulu waktu mau doa fajar, banyak kali atau beberapa jemaat mengalami kesulitan, ancaman bahaya. Kenapa? Ada tukang todong, tukang copet, tukang rampok, tukang jambret di jalan. Motor bisa dirampas, tas kita bisa dirampas. Tetapi puji Tuhan jemaat tidak pernah jerah, tidak pernah merasa kalah, tidak pernah menyerah dengan keadaan itu, dengan tantangan itu. Mereka tetap beribadah, mereka datang doa fajar. Wah, puji Tuhan sekarang sudah online Bapak Islam Tuhan. Dan sudah merasa nyaman di rumah. Tetapi rasa nyaman itu bisa bermasalah juga, bisa bahaya. Kadang saking nyamannya tertidur. Ya, doa fajar online. Ngantuk-ngantuk, matiin kamera, tidur dia. Beda dengan datang beribadah. Kalau agak sudah mulai ngantuk dicolek, bangun gitu ya.
Itu tantangan, itu pergumulan. Tetapi kembali Bapak Islam Tuhan, kepada kondisi umat Allah dalam tantangan pergumulan yang panjang tersebut, begitu tiba di pintu gerbang Yerusalem, begitu menjejakkan kaki di bait Allah, mereka bersukaria, bersukacita. Saya percaya kondisi kita juga seperti itu. Tiba dengan selamat dan berjumpa dengan keluarga Allah di bait kudus Tuhan, di gereja. Maka ada sorak-sorai kegirangan. Kita merayakan kegembiraan, kita merayakan keperkasaan, kita merayakan kuasa Allah yang kita alami selama 7 hari, selama 6 hari, selama 5 hari, mungkin ditambah lembur juga bisa. Tapi kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita terpelihara. Amin. Itu hebatnya umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, Yerusalem dikatakan sebagai kota yang erat terpadu di sini. Kota yang erat terpadu. Wow. Ini kota yang letak rumah satu dengan yang lain, rumah satu, rumah kedua, ketiga, itu dibangun berderet, sejajar, saling terikat. Nah, dikatakan terpadu itu. Bapak Ibu Saudara Tuhan, bentuknya seragam lagi. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan datang ke Israel, ke kota Yerusalem, satu rumah dengan rumah yang lain, modelnya sama, warnanya sama, dan terikat terpadu, nempel, saling melekat satu dengan yang lain. Dikatakan itu bentuk seragam dan bersambung rapat satu dengan yang lain. Luar biasa kota ini. Udah begitu, ya, saling memperkuat itu tujuannya, dan saling menopang. Jalan-jalannya itu bersih. Bersih. Lalu lebar pula. Bersih, lebar. Orang bisa leluasa bergerak. Ini adalah gambaran dari kehidupan keluarga Allah yang terikat satu dengan yang lain dalam kasih Kristus. Sebagai keluarga Allah, kita harus mengikatkan hati, pikiran, roh kita satu dengan yang lain. Diikat oleh kasih Kristus itu sendiri. Tidak boleh ada rasa nggak suka, rasa benci, rasa lebih superior dari yang lain. Nggak boleh ada perasaan seperti itu. Kita posisi sama di hadapan Tuhan, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Di kota Sion, umat Tuhan berhimpun untuk menerima pengajaran, ya, menerima pengajaran dari bait Allah, pengajaran keluar dari bait Tuhan. Betul, berkat Allah mengalir dari bait Allah. Untuk apa? Kemudian mereka bersyukur kepada Tuhan. Jadi mereka menerima pengajaran dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mereka memberikan kemuliaan hormat hanya kepada Tuhan. Allah yang telah menyertai melingkupi mereka dengan sukacita dan damai sejahtera. Allah yang telah memberkati pertanian mereka. Allah yang telah memberkati usaha mereka. Allah yang telah memberkati ternak-ternak mereka. Allah yang memberkati hasil ladang, hasil pertanian mereka. Itu hebat umat Allah. Mereka datang membawa persembahan. Mereka datang mengucap syukur. Mereka datang memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Anda dan saya datang beribadah, datang ke gereja? Tentu saja kita datang untuk bersyukur. Dalam bentuk apapun kita bisa mengungkapkannya di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur lewat penyembahan kita, buah bibir yang memuliakan Tuhan. Lewat persembahan yang kita bawa berupa materi, lewat tepuk tangan yang gilang gemilang, sorak-sorai untuk kebesaran nama Tuhan. Semua hal bisa kita lakukan di dalam pertemuan raya di hadapan Allah bersama umat-umat kudusnya. Tidak hanya tempat dipersatukannya umat Tuhan dari berbagai suku itu. Yerusalem juga sebagai tempat di mana digelar peradilan di sana. Digelar peradilan
kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi keluarga Daud. Nah, di Yerusalem menjadi pusat pemerintahan. Di Yerusalem ada istana kerajaan dan anak keturunan Daud semua memerintah di sana sampai Mesias. Tetapi yang diharapkan oleh Tuhan dan oleh umat bahwa peradilan juga digelar saat mereka datang. Nah, tentu saja umat-umat yang datang dari segala suku ini datang ke Yerusalem tidak hanya dalam bentuk ibadah seperti itu, mereka punya urusan yang lain. Yang punya urusan bisnis ya berbisnis, yang punya urusan perkara-perkara segala macam ya dibawa ke hadapan para pengadil. Untuk apa? Mereka memperoleh keadilan. Di Yerusalem harus betul-betul mereka mengadili dengan benar, dengan adil. Kenapa? Ini dikatakan sebagai tempat di mana digelar peradilan dan Tuhan menjadi saksi. Kalau mereka diperlakukan tidak adil, rusaklah nama kota itu. Nah, ini hebat ya untuk menjaga status dari kota Yerusalem. Para pengadil harus betul-betul adil. Lalu raja yang memerintah harus betul-betul adil dan takut akan Tuhan. Jika tidak, maka image mengenai kota Yerusalem akan runtuh, akan rusak, akan tidak baik. Ya, pemerintahan harus sesuai dengan garis mesianis. Bahwa dia adalah penyelamat, dia adalah pelindung, dia adalah pembebas, dia adalah pelepas, dia adalah raja yang memberi keadilan kepada rakyat. Keadilan harus ditegakkan. Dalam hal ini, ibadah di gereja, ibadah di bait Allah harus sejajar dengan keadilan. Tidak bisa tidak. Keadilan itu harus terpancar keluar dari kehidupan rohani seseorang, dari kehidupan rohani umat Tuhan. Karena itu gereja itu harus berdiri tegak, harus memandang umat Tuhan sama di hadapan Allah. Tidak bisa tidak. Satu yang lain kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai umat yang dikasihinya. Tidak ada yang lebih tinggi. Sejajar dengan keadilan. Harus diperlakukan sama. Orang kaya disalamin oleh Aser, orang susah juga harus disalamin. Kalau orang kaya menerima senyuman, orang susah juga harus menerima senyuman dari kita. Jangan giliran orang kaya lari cepat-cepat menyongsong menjabat tangannya. Giliran orang susah dilirik aja kagak. Nggak boleh ada sikap seperti itu. Kita harus merasakan kita diperlakukan sama di hadapan Tuhan. Ini bicara rumah Allah. Ini bicara oleh hadirat Allah. Allah yang tidak pernah memandang bulu. Allah yang mengasihi semua orang. Jadi semua hamba Tuhan, para pelayan harus memperlakukan sama umat Allah yang datang beribadah di hadapan Tuhan. Para Aser, hamba Tuhan, mari layani Tuhan dengan cara yang benar dan adil. Amin. Nah, ayat yang ke-6 sampai 9 dikatakan di sana, berdoalah untuk damai sejahtera Yerusalem, kiranya orang yang mencintaimu hidup sentosa dan seterusnya. Pemazmur mengajak umat Tuhan agar bersyafaat bagi kesejahteraan Yerusalem untuk segala sesuatu yang baik bagi kita, bagi dirinya, bagi orang lain, bagi seluruh umat Tuhan. Ya, terutama bagi penghuninya, bagi penduduk kota itu, supaya apa? Mereka dilindungi dari ancaman musuh. Yang ya enak kan di luar-luar kota itu, tetapi kota Yerusalem ini kan menjadi pusat. Kalau kotanya runtuh, berarti kalahlah semua nanti. Makanya itu mereka menjadikan doa supaya kota ini aman, tentram, sejahtera. Orang-orang yang diam di dalam itu diberkati Tuhan. Orang-orang yang mencintai Yerusalem itu beroleh hidup yang sentosa. Mendoakan Yerusalem dengan cinta dan dengan ketulusan hati. Berarti mengusahakan kesejahteraan bagi diri sendiri. Dikatakan di sini. Kalau kita mendoakan memberkati kota Yerusalem, Israel, dalam segala keadaannya, kita doakan supaya berkat Tuhan menyertai kota itu, negeri itu, memberkati, melindungi. Berkat yang sama juga turun kepada kita. Ini janji Tuhan kepada Abraham.
Barang siapa mengutuk engkau akan dikutuk, akan kukutuk. Tuhan sendiri berurusan dengan orang itu. Barang siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Itu janji Tuhan kepada Abraham, kepada Israel, umat Tuhan. Kepada kita juga demikian. Karena itu Tuhan berkata jangan balas kejahatan-kejahatan. Sebab itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati orang yang memberkati kita. Dan Tuhan akan berurusan dengan orang yang berurusan yang akan mengutuk kita. Tuhan berurusan dengan dia. Amin. Jadi santai saja, nikmati saja anugerah dan berkat Allah dalam kehidupan kita. Berdoa untuk seluruh penduduk di sekitar tembok. Karena mereka menjadi perisai. Perisai yang kuat bagi kota itu. Kalau mereka nggak sejahtera, kalau mereka miskin, malu penduduk di dalam kota Yerusalem. Jadi seluruh yang ada di sekitar kota Yerusalem, di luar tembok-tembok pun harus didoakan kesejahteraan mereka. Mereka adalah umat-umat Allah juga. Mereka menjadi jaminan ketentraman, keamanan bagi kota Yerusalem. Doa syafaat bagi sejahtera Yerusalem didasarkan atas kasih yang tulus kepada saudara-saudara dan kepada teman-teman serta kepada rumah Tuhan. Ini gambaran dari cinta kita kepada keluarga kita, keluarga besar kita, keluarga-keluarga di sekitar kita, tetangga kanan kiri muka belakang kita, anggota kul kita, keluarga kul kita, keluarga kedua kita, ataupun juga gereja Tuhan. Akan mengalir kepada kota kita dan juga mengalir kepada bangsa kita. Nah, Bapak Islam Tuhan, di akhir dari waktu ini dan pelajaran kita mengenai Mazmur 122, kita belajar mengapa kita berdoa syafaat bagi Yerusalem. Mengapa penting kita berdoa syafaat untuk gereja Tuhan, untuk bangsa. Karena begini Bapak Islam Tuhan, kota tempat kita berdiri saat ini, kota tempat di mana kita hidup dan bekerja adalah milik pusaka yang Tuhan berikan kepada kita dan kita hidup di dalamnya. Ketentraman kota ini adalah ketentraman kita. Khusus Yerusalem. Yerusalem adalah simbol dari kehadiran Allah yang mempersatukan mereka. Sama seperti gereja Tuhan. Adalah tempat di mana umat Allah dipersatukan. Organisme ilahi dipertemukan, dihidupkan, tumbuh, dan hidup di hadapan Allah. Gereja adalah komunitas dari semua organisme ilahi ini. Umat Tuhan, jemaat Tuhan. Allah menghendaki supaya kita hidup di dalam kasih dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Di gereja kita menerima pengajaran-pengajaran. Di gereja kita menerima persekutuan dan hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Di gereja kita berdoa bagi kesejahteraan keluarga, bagi kesejahteraan kul, bagi kesejahteraan masyarakat, bagi kesejahteraan kota, bagi kesejahteraan bangsa. Untuk itulah kita dipanggil. Jadi ketika kita berdoa, doa pribadi, doa keluarga, jangan lupa doakan kota kita. Jangan lupa doakan gereja kita. Jangan lupa doakan bangsa kita. Jangan lupa doakan umat Allah, kota Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat-Mu dari firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami mengerti tujuan Tuhan untuk kami beribadah. Kami mengerti mengapa kami harus bersekutu, berkumpul bersama-sama. Kami mengerti panggilan kami sebagai umat-Mu untuk kami menjadi pensyafaat, menjadi rumah doa bagi Allah-Ku. Memberkati kota, memberkati bangsa, memberkati keluarga, memberkati gereja, memberkati umat Allah di Yerusalem. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.